Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aisyah Putri NIM 574. Saya di sini akan menjelaskan hukum perdana 3 mulai dari materi yang ke-9 sampai materi yang ke-11. Nah, yang pertama, di pertemuan yang ke-9 ini saya akan menjelaskan tentang berakhirnya perikatan. Ini mind mapping saya dan saya di sini tugasnya adalah menjelaskannya. Yang pertama yaitu hapusnya perikatan. Hapusannya perikatan itu ada 10. Itu ada di dalam pasal 1381 KUH Perdata. Yang pertama yaitu pembayaran. Yang kedua penawaran pembayaran tunai yang diikuti dengan penyimpanan atau penitipan. Lalu pembaharuan utang. Lalu perjumpaan utang atau kompensasi. Nah, selanjutnya percampuran utang, pembebasan utang, musnahnya barang yang terutang, pembatalan, berlakunya syarat batal, lalu lewatnya waktu. Nah, kesepakatan yang kedua saya membahas tentang kesepakatan para pihak. Ini berkaitan dengan syarat sahnya perjanjian. Jika perjanjian tersebut tidak dipenuhi, maka batallah, dan itu telah diatur dalam pasal 1320 sampai 1337. Yang ketiga itu putusan hakim. Gugatan pembatalan itu terjadi jika salah satu pihak mengajukannya dan itu disebabkan karena tidak terpenuhinya syarat-syarat subjektif syarat-syarat subjektif sahnya kontrak. Itu ada dalam pasal 1320 ayat 1 dan ayat 2. Nah, akibat adanya cacat kehendak atau karena ketidakcakapan serta adanya salah satu pihak yang ditempatkan dalam pengampuan atau dia dalam kepailitan. Lalu berakhirnya perikatan karena undang-undang itu ada konsegrasi, lalu musnahnya barang yang terutang, lalu ada daluarsa. Terus tercapainya tujuan perjanjian. Nah, jika perjanjian itu telah tercapai, maka hubungan si debitur sama kreditur itu tidak ada tuntutan dan para kedua belah pihak itu telah memenuhi kewajibannya. Baik, itu lalu di sini akan menjelaskan materi yang pertemuan yang ke-9 itu ada jenis-jenis perjanjian yang bernama. Saya akan menjelaskannya. Itu ada yang pertama itu ada jual beli. Jual beli itu ada di dalam pasal 1457 bab 5. Nah, itu adalah suatu perjanjian di mana pihak yang satu mengikat diri dengan pihak yang lain. Dia telah menyetujui bahwa dia akan membayar harga yang telah diberikan dan yang satu menerima barang yang telah diperjanjikan tersebut. Terus tukar menukar itu ada dalam bab 6 pasal 1541. Nah, kalau tukar menukar itu adalah suatu perjanjian di mana kedua belah pihak itu telah mengikatkan diri untuk memberikan barang secara timbal balik. Lalu sewa menyewa itu ada dalam pasal 1548. Nah, itu adalah suatu perjanjian di mana pihak yang satu memberikan barang dan memberikan suatu barang dalam waktu yang tertentu dan pihak yang satu dia membayar sesuai apa yang telah disepakatinya. Lalu hibah itu ada di dalam pasal 1666 KUH Perdata. Itu adalah suatu perjanjian di mana seorang penghibah itu memberikan barang secara cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali untuk kepentingan orang yang menerima hibah tersebut. Nah, UU itu hanya mengakui penghibahan orang yang masih hidup. Lalu perjanjian pekerjaan atau pemborong. Nah, perjanjian pekerjaan atau pemborong itu suatu perjanjian bahwa salah satu pihak atau pemborong itu dia melakukan pekerjaannya dengan harga yang telah ditentukan dan waktu yang telah ditentukan. Itu ada dalam pasal 1601 yang B KUH Perdata. Lalu penitipan barang. Nah, penitipan barang itu terjadi bila mana seseorang berjanji akan menyimpan dan mengembalikan barang orang lain
yang menyimpannya itu dengan keadaan yang sama. Itu ada dalam pasal 1694. Lalu pinjam pakai itu adalah suatu perjanjian di mana pihak satu menyerahkan suatu barang untuk dipakai dengan cuma-cuma kepada pihak yang lain dengan syarat pihak yang lain akan mengembalikannya setelah memakainya, dan setelah lewat waktu yang ditentukan dia akan mengembalikan barang tersebut. Itu ada dalam pasal 1740. Lalu pinjam meminjam itu suatu perjanjian di mana pihak yang satu memberikan kepada pihak lain suatu jumlah tertentu barang yang habis karena pemakaian dengan syarat di mana pihak yang memakai tersebut akan mengembalikan sejumlah barang tersebut dengan keadaan yang sama dan jenis yang sama dengan mutu yang sama pula. Itu ada dalam pasal 1754. Lalu pemberian kuasa yaitu suatu persetujuan yang berisi pemberian kuasa pada orang lain yang menerima untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa tersebut. Itu ada dalam pasal 1792 KUH Perdata. Lalu perjanjian yaitu suatu persetujuan yang berisi bahwa dengan menyerahkan, memperjanjikan atau menahan suatu perkara yang sedang diperiksa di pengadilan ataupun mencegah timbulnya perkara bila dibuat dan itu dibuat secara tertulis. Jadi untuk mencegah timbulnya perkara dan itu dibuat secara tertulis. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas tentang pertemuan yang ke-11 tentang perjanjian, jenis-jenis perjanjian yang tak bernama. Perlu diingat, perjanjian yang tak bernama itu dia tidak dicantumkan di dalam KUH Perdata maupun KUH Dagang. Nah, yang pertama ini adalah perjanjian lisensi. Perjanjian lisensi itu adalah di mana ada dua belah pihak atau lebih. Nah, pihak yang satu itu dia diberikan yaitu pemegang hak bertindak untuk memberikan lisensinya. Terus pihak yang lain itu sebagai pihak yang menerima lisensi. Lalu yang kedua itu ada perjanjian pembiayaan konsumen. Nah, itu adalah perikatan yang lahir dari kontrak atau persetujuan yang mana kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran itu secara berkala atau secara berangsur. Nah, lalu perjanjian sewa membeli yaitu suatu perjanjian yang tak bernama dan itu tidak diatur dalam KUH Perdata. Nah, jual beli barang di mana penjual itu melakukan perjualan barang dengan cara memperhitungkan setiap pembayaran yang dilakukan atas harga yang telah disepakati bersama dan tidak diikat dalam suatu perjanjian serta hak milik atas barang tersebut baru beralih dan penjual kepada pembeli setelah total harganya dibayar lunas oleh pembeli. Jadi kayak lebih nyicil mungkin ya, pembelian secara nyicil, dan kalau udah lunas dia akan diberikan barangnya. Lalu ada perjanjian sewa guna usaha atau leasing. Nah, sewa guna usaha ini adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi atau finance lease maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi untuk digunakan oleh lease selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berlaku. Yang kelima itu ada perjanjian anjak piutang. Nah, itu kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan perusahaan dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri. Lalu perjanjian waralaba. Perjanjian waralaba itu adalah perikatan antara pembeli dengan penerima waralaba, di mana penerima waralaba diberikan hak untuk menjalankan usaha dengan memanfaatkan atau menggunakan hak kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha yang dimiliki pemberian waralaba dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang telah ditentukan oleh pemberian waralaba dengan sejumlah kewajiban, menyediakan dukungan,
konsultasi operasional yang berkesinambungan oleh pembeli waralaba kepada penerima. Lalu yang terakhir itu adalah perjanjian BOT. BOT itu adalah Build, Operate, and Transfer. Kalau berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri RI nomor 19 tahun 2016, perjanjian kerjasama yang dilakukan antara pemegang hak atas tanah swasta dengan investor, yang menyatakan bahwa pemegang hak atas tanah memberikan hak kepada investor untuk mendirikan bangunan selama perjanjian BOT dan mengalihkan kepemilikan bangunan tersebut kepada pemegang hak atas tanah. Nah, baik, sekian presentasi mind mapping saya dalam pertemuan yang kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.